Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar Levis Rizky Nugraha dengan NIM 2105012214009095. Di sini saya akan membuat G-code dengan menggunakan SolidWorks untuk mesin CNC 2A. Berikut merupakan spesimen yang telah saya siapkan mengikuti dari job sheet dengan dimensi sesuai dengan job sheet yang ada. Kita langsung masuk saja ke yang pertama ini. Kita pilih ke SolidWorks CAM Feature 3. Untuk di SolidWorks CAM Feature 3 ini, kita masuk ke mesin, edit definisi. Karena spesimen ini untuk mesin menggunakan untuk mesin, karena spesimen ini dibuat menggunakan mesin 2A, jadi kita pilih ke turning mesin, kita pilih select. Lalu untuk mesin duty-nya ini, kita pilih ke light duty, karena mengikuti spesifikasi mesin yang ada di lab CNC. Karena mesin yang ada di lab CNC itu untuk pekerjaan yang ringan, tidak untuk pekerjaan yang berat. Tapi klik OK terlebih dahulu, supaya tidak hilang datanya. Lalu kita pakai definisi lagi. Kita masuk ke tool grip. Tool grip ini merupakan jenis-jenis baut yang tersedia di mesin CNC 2A. Karena di mesin CNC 2A yang ada di lab itu menggunakan satu jenis baut saja, yaitu baut nomor 4 ini. Jadi untuk baut nomor 1, 2, 3, 6, dan 9 ini akan saya hapus. Kita remove. Untuk post prosesor, kita menggunakan T2 aksis tutorial karena mengikuti spesifikasi dari mesin CNC 2A yang ada di lab. Kita klik select. Lalu untuk posting dan setup ini kita sesuaikan dengan default. Untuk cak ini kita masuk ke edit. Kita masuk ke edit. Diameter luar ini kita ubah ke 110 mm. Untuk diameter dalamnya kita ubah ke 40 mm. Untuk ketebalan ini kita menggunakan 55 mm. Dan untuk number of step ini kita ubah ke 3. Dengan width 5 mm. Karena sudah sesuai semua, kita klik centang. Lalu kita klik OK. Setelah dari mesin turn ini, kita masuk ke stock manager. Di stock manager ini kita menggunakan material aluminium alloy dengan kode 6061T6. Dan ini merupakan diameter awal yang telah saya buat tadi untuk spesimen ini. Lalu kita klik centang. Setelah dari stock manager ini, kita masuk ke koordinat sistem, mesh spindle. Kita klik edit definisi. Untuk mesh spindle ini kita menggunakan stock vertex. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kita klik centang. Lalu setelah kita di koordinat sistem ini, kita masuk ke extract machinable feature. Di extract machinable feature ini ada 3 opsi ini. Karena cut off ini kita menggunakan manual, jadi akan saya hapuskan.
Setelah dari external machinable filter, kita masuk ke generate operation plane. Ini merupakan gerakan pahat yang akan terjadi nanti, yaitu 4 kali pemakanan, yaitu 3 kali pemakanan dengan berikut ini. Kita langsung masuk ke generate toolpath. Dan ini merupakan gerakan pemakanan yang akan terjadi, yaitu ditandai dengan warna hitam ini, dan untuk warna biru ini tidak akan terjadi pemakanan. Kita langsung masuk ke simulasi saja. Untuk simulasinya kita taruh speed segini, kita play. Ini merupakan pemakanan yang akan terjadi nanti, yaitu dengan 3 kali langkah, dengan 3 langkah. Karena di sini ada warna biru ini terjadi karena kita menggunakan satu jenis pahat saja. Selebihnya ini sudah sempurna untuk pemakanan yang terjadi, sudah yang ditandai dengan warna hijau ini. Lalu kita klik centang. Setelah dari simulasi, kita save untuk G-code-nya dengan nama spesimen. Ini kita save. Jadi post proses ini kita play untuk NC code-nya ini. Kalau kita masuk ke option, open G-code file, kita klik centang. Berikut merupakan G-code yang telah saya buat untuk mesin 2A, yaitu ini G-code-nya. Karena G-code-nya tadi sudah saya simpan di file, jadi kita langsung silang saja. Dan untuk mengetahui gerakan pahatnya tadi, kita bisa masuk ke step through toolpath. Ini merupakan gerakan pahat yang akan terjadi seperti di simulasi toolpath ini. Itu merupakan gerakan pahat yang terjadi. Kita atur speed terlebih dahulu, dengan speed kita kecilkan segini. Play. Ya, tadi telah kita lakukan simulasi, dan ini nanti akan spesimennya akan terbentuk seperti ini. Sekian dari tutorial membuat G-code dengan menggunakan SolidWorks dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar Davis Sulistyo Nugraha dengan NIM 21050122140095. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat G-code dengan menggunakan SolidWorks untuk mesin 3A. Berikut merupakan spesimen yang telah saya siapkan sesuai dengan job sheet yang telah disediakan. Dimensinya telah sesuai semua dengan jobs yang ada. Kita langsung masuk saja ke SolidWorks Camp. SolidWorks Camp ini kita pertama pilih ke Define Machine. Untuk di Define Machine ini, karena spesimen ini dibuat dengan menggunakan mesin 3A, yaitu mesin milling, jadi kita pilih ke Milling Matrix. Kita pilih Select. Lalu untuk mesin duty-nya kita pilih ke Light Duty. Kenapa ke Light Duty? Karena mesin CNC yang ada di lab CNC Teknik Mesin
digunakan untuk pekerjaan yang ringan, tidak untuk pekerjaan yang berat. Kita klik OK terlebih dahulu, lalu kita masuk ke event machine. Untuk kita masuk ke tool grip. Untuk tool grip yang digunakan ini, kita menggunakan baut berukuran 6 mm sesuai dengan mesin CNC yang ada di lab teknik mesin. Misalnya, sebelum masuk ke baut jenis ini, kita masuk ke tool grip metric ini. Nomor 2 ini kita pilih select. Dan ini karena di mesin CNC yang ada di lab teknik mesin menggunakan jenis baut 6 mm dan 3 mm, jadi sisanya ini kita hapus semua. Kita remove. Untuk menambahkan baut berukuran 3 mm, kita masuk ke add tool, kita pilih di baut yang di nomor 5 ini. Sebelumnya tool tab-nya ini kita pilih ke flat end, lalu kita pilih klik OK. Lalu karena di spesimen saya ini ada lubang berukuran 4 mm, jadi kita pilih baut berukuran 4 mm. Kita klik OK. Lalu masuk ke post processor. Untuk post processor ini kita menggunakan match tree. Yang ini kita langsung select saja. Untuk posting setup rotary axis dan tilt axisnya kita sesuaikan dengan default. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke koordinat sistem. Untuk koordinat sistemnya ini kita pasang di sini. Karena sheet-nya berarah ke sana, jadi ini sheet-nya harus kita ubah dengan klik ini. Nah, jadi sesuai dengan kondisi aksesnya ini kita sudah sesuai. Kita klik centang. Setelah masuk dari koordinat sistem, kita masuk ke stock manager. Di stock manager ini kita menggunakan material aluminium alloy dengan kode 6061TN6 dan ini stok tipenya merupakan bonding box. Jadi kita klik centang. Lalu setelah dari stock manager kita masuk ke setup, kita pilih ke mill setup. Untuk mill setup ini kita klik yang ini. Daerah yang berwarna biru ini adalah daerah yang tidak terjadi pemakanan oleh pahat nanti. Kita klik centang. Setelah dari mill setup, kita langsung ekstrak pineapple feature. Nah, setelah di ekstrak ini, kita masuk ke SolidWorks Cam Operation Tree. Di SolidWorks Cam Operation Tree ini kita masuk ke mill part setup. Di mill part setup ini kita masuk ke 2, axis mill operation, kita pilih ke rock mill. Di rock mill ini kita pertama menggunakan baut berukuran 6 mm, kita klik ini. Fitur ini kita centang semua. Lalu sudah centang semua, kita masuk ke, kita klik centang. Di sini kita masuk ke operation parameternya, kita masuk ke roughing. Di roughing ini allowance-nya kita ubah ke 0. Kenapa allowance-nya diubah ke 0? Karena pergerakan pahatnya ini akan mencapai dasar ini sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Setelah ini kita masuk ke generate toolpath. Setelah dari generate toolpath, kita langsung masuk ke simulasi toolpath. Ini speed-nya kita atur di sini. Kita mulai. Berikut ini pemakanan yang terjadi dengan menggunakan baut berukuran 6 mm. Itu pemakanan tidak terjadi secara sempurna, itu masih ada sisanya segini. Kita cepatkan saja. Jadi begini.
Nah, daerah yang berwarna biru ini adalah daerah yang terjadi pemakanan yang tidak sempurna, sedangkan daerah yang berwarna hijau ini adalah sebalikannya, yaitu daerah yang terjadi pemakanan secara sempurna. Untuk mengatasi ini, kita ubah pahatnya ke ukuran 3 mm. Sebenarnya kita klik centang terlebih dahulu, lalu di pahat berukuran 6 mm ini kita klik kanan, lalu dihapus. Kita masuk ke mill part setup lagi, kita masuk ke axis mill operation, masuk ke rock mill. Kita menggunakan pahat berukuran 3. Caranya kita centang semua. Kita klik OK. Ini. Lalu karena di sini ada lubang berukuran 4 mm, dan untuk rock-nya ini kita ubah ke 0 juga. Lalu karena di sini ada lubang berukuran 4 mm, kita masuk lagi ke sini. Kita masuk ke hole machining, kita masuk ke drill. Untuk di drill ini kita pilih ke pahat yang berukuran 4 mm. Kita klik centang, lalu ini. Untuk operation parameternya, untuk bagian drill, untuk bagian lubang ini tidak usah kita ubah apa-apa, langsung kita klik OK saja. Setelah kita ubah semua jenis pahatnya, kita masuk ke generate toolpath. Dari generate toolpath ini kita langsung masuk ke simulasi toolpath. Kita langsung play saja. Ikut ini merupakan menggunakan 3 mm telah terjadi pemakanan secara sempurna, yaitu dengan ditandai tidak adanya bekas yang tersisa. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah terjadi pemakanan secara sempurna dengan ditandai berwarna hijau full, tidak ada yang berwarna biru lagi. Dan ini sudah selesai, kita langsung klik OK. Untuk menyimpan G-code-nya kita masuk ke post proses. Nah, ini spesifik. Kita klik save saja, 3A spesimen. Lalu kita di post proses ini kita klik play. Berikut ini adalah NC code-nya dari mesin 3A yang telah kita buat ini. Kita masuk ke option, kita masuk ke open G-code file ini nih, kita klik centang, lalu kita masuk ke OK, centang saja. Berikut ini G-code yang telah saya buat dari spesimen tersebut. Karena G-code ini sudah saya simpan, jadi kita klik centang, silang saja. Berikut merupakan tutorial membuat G-code dengan menggunakan SolidWorks untuk mesin CNC dengan kode 3A. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.